Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan tugas terstruktur dari mata pelajaran hukum bisnis. Pada saat ini kami sampaikan tentang analisis studi kasus obat anti nyamuk. Kami dari kelompok 1. Berikut adalah anggota kelompok 1. Pertama, Marintan Harlin. Kedua, Alvira Hairunisa. Ketiga, Quincy Revelina. Keempat, Juni Astanto. Kelima, Andrea Yanwar. Keenam, Yosef Fauzi. Yang ketujuh, Barlianto. Dan member kami, anggota kami yang kedelapan adalah Muhammad Aldiskri Winaya. Latar belakang masalah. Pada tahun 1996, PT Megasari Makmur mulai memproduksi obat nyamuk. Obat anti nyamuk yang diproduksi PT Megasari Makmur dengan merek HIT dinyatakan ditarik dari peredaran karena mengandung dua zat berbahaya, yaitu Propoxur dan Diclorpus, yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Dua zat ini menyebabkan keracunan darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, kanker hati, dan kanker lambung. PT Megasari Makmur dilaporkan ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya oleh Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup obat anti nyamuk. Identifikasi masalah dari kasus tersebut di atas diketahui telah berdampak pada pencemaran lingkungan dan pelanggaran etika bisnis yang menyebabkan perusahaan memberikan perhatian khusus terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. PT Megasari Makmur juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 tentang hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, serta Pasal 3 hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Penanganan masalah. Peranan pemerintah atau instansi dalam hal ini Departemen Pertanian dan Departemen Kesehatan dengan cepat merespon dengan adanya laporan dari masyarakat. Prosedur yang dilakukan dalam kasus ini adalah yang pertama melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke PT MM. Yang kedua adalah menegur dari PT MM itu sendiri. Yang ketiga, melarang produksi obat anti nyamuk tersebut. Yang keempat, memerintahkan PTMN menarik seluruh produk obat nyamuk dan memusnahkannya. Yang kelima, jika ada waktu yang diberikan tidak terrealisasi, maka akan diberi sanksi. Dan yang terakhir, penegakan pelanggaran terakhir adalah pencabutan izin produksi jika tetap membandel. Penanganan masalah secara internal dari PT Megasari Makmur adalah yang pertama melakukan evaluasi internal kepada karyawan dan manajemen, lalu mencari divisi atau departemen yang kurang sehat, lalu melakukan audit, pengawasan yang ketat, adil dan profesional, memberikan surat peringatan kepada karyawan yang terbukti melakukan kesalahan, memberhentikan karyawan yang terbukti bersalah, melakukan audit secara internal secara teratur, perketatan pelaksanaan SOP dalam perusahaan, dan terakhir menerapkan sistem atau pemantauan kinerja. Kesimpulan, pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur yaitu prinsip kejujuran di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk yang sangat berbahaya bagi kesehatan serta cara pemakaiannya dan melakukan apa yang
apa saja untuk mendapatkan keuntungan tanpa mementingkan keselamatan konsumennya, tidak patut untuk ditiru, dan dapat dipidana atau ditindak secara hukum, dan dipenjara 5 tahun dengan denda sebesar 2 miliar rupiah. Rekomendasi secara khusus kepada PT Megasari Makmur hendaknya dalam melakukan kegiatan bisnis lebih baik, jujur, supaya konsumen percaya, sehingga mendatangkan keuntungan atau profit yang besar. Secara umum, hendaknya setiap orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis hendaknya mematuhi undang-undang atau peraturan yang berlaku serta memiliki etika bisnis. Berikut adalah daftar pustaka. Yang pertama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu Kementerian Pertanian, dan yang terakhir dari Detik News. Demikianlah presentasi dari kelompok satu untuk mata kuliah hukum bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.